Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak nikmat kepada kita. Baik itu nikmat yang kita rasakan maupun nikmat saking banyaknya sehingga kita tidak bisa merasakan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk menghitung nikmatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita sebagai manusia. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan namanya manusia ini sebaik-baik penciptaannya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dalam diri kita. Dengan akal itu untuk menuntut ilmu. Kita bisa untuk menuntut ilmu. Dengan akal itu kita bisa memahami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dengan akal itu kita dapat memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan akal itu kita akan berpikir tentang hakikat tujuan kehidupan kita. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar." Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya, melihat penciptaan langit dan bumi, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah maupun yang sifatnya nakliyah, yang kemudian hasilnya akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Maka ia sucikan Allah Subhanahu wa taala setelah ia memikirkan betapa semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tidak sia-sia. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Yang zahirnya mungkin pandangan kita ini tidak bermanfaat, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini pasti bermanfaat. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya bermanfaat dalam kehidupan manusia. Maka dalam ayat ini ia pun mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Lalu ia berlindung dari azab neraka, karena dengan itu sepertinya tahu bahwa janji Allah semuanya benar. Maka ia pun berlindung daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pelajaran.
Dan Allah menyebutkan bahwa tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran terhadap umat-umat yang terdahulu, yang lalu, yang telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran kecuali kalau kita menggunakan akal pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya yang demikian itu peringatan bagi orang yang yang memiliki akal pikirannya, atau ia betul-betul menggunakan pendengarannya dalam keadaan ia menyaksikan dengan keilmuannya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan manfaat dunia dan akhirat kita. Sementara orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya hanya sebatas memikirkan perut, memikirkan makan, minum, tapi ia lupa memikirkan kehidupan akhiratnya, lupa memikirkan agamanya. Mereka itulah hakikatnya sifat daripada penduduk api neraka, yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati penduduk api neraka. Walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Mereka memiliki hati, tapi mereka tidak menggunakan memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayatnya Allah. Mereka memiliki telinga, tapi digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka bagaikan binatang ternak, karena binatang ternak itu tidak memiliki akal dan tidak diberikan oleh akal pikirannya. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Kalau akal kita tidak digunakan sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka kita lebih hina, lebih sesat daripada hewan. Kenapa mereka lebih sesat daripada binatang ternak? Karena walaupun binatang ternak tidak mempunyai akal pikiran, tapi mereka punya insting. Dengan instingnya mereka bisa memilih, membedakan mana makanan yang bermanfaat bagi tubuhnya dan mana makanan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Sementara manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran ternyata tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka perlunya kita gunakan akal pikiran kita untuk memahami, untuk ikut syariat daripada syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala melalui perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita gunakan akal pikiran kita yang telah Allah karuniakan kepada kita dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Digunakan untuk apa akalnya? Apakah akal ini akan bertentangan dengan syariat atau tidak? Hari ini banyak ia gunakan akalnya untuk menentang syariat. Digunakan akalnya untuk mengubah
daripada aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia menuhankan akalnya dan menyampingkan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpikir dengan logika kita, ini saling berseberangan antara syariat dan akal. Contoh singkatnya, ketika kita ingin sholat, kemudian di tengah sholat kita kentut, maka batallah wudhu kita. Kemudian kita berwudhu, kita basuh tangan, wajah, kemudian kaki kita, anggota-anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh ketika berwudhu. Yang kentut ini adalah anggota yang lain, tetapi ketika wudhu, ini yang dibasuh adalah anggota-anggota wudhu. Kalau akal kita ini bermain, nah ini nggak pas. Maka bagaimana kita gunakan akal pikiran kita untuk mengikuti syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana akal kita digunakan untuk melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat gunung, kita yakini dalam hati kita bahwasannya gunung yang besar ini yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat laut, samudra yang luas, kita yakini dalam hati kita bahwasannya menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sesuatu keindahan-keindahan, ketika kita melihat bintang, ketika kita melihat bulan, matahari, maka yakinkan dalam hati kita ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan kita akan bertambah ketika kita melihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, keagungannya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita gunakan akal pikiran yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, digunakan untuk tunduk, patuh, taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pada masa sekarang ini, pentingnya kita harus mempondasikan keluarga kita, anak kita mengenai pendidikan Islami. Hari ini banyak sekolah-sekolah yang tidak ada pendidikan Islami. Maka kita sebagai seorang Islam, kita harus ikut andil untuk ikut dalam pendidikan Islami ini. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan apabila kita ikut berperan dalam pendidikan Islami ini, maka nanti ketika anak kita didik secara Islami, keluarga kita didik secara Islami, maka akan menghasilkan kualitas yang baik sebagaimana para sahabat terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu, para ulama-ulama terdahulu. Mereka bukan hanya sukses di dunia, bahkan di akhirat pun akan sukses, mendapatkan kesenangan yang hakiki. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pada era globalisasi ini, menganggap bahwasannya pendidikan Islami ini adalah pendidikan yang kuno, pendidikan yang terkesan lampau, terkesan yang tidak modern. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwasannya kurun waktu yang terbaik adalah masanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah didik para sahabat, keluarganya ini dengan pendidikan Islami, perkenalkan dengan adab-adabnya, kemudian perkenalkan dengan berkaitan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama. Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dengan ilmu agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.